Dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, hakim pun meminta Polda Jawa Barat selaku termohon untuk membebaskan Peggy serta menghentikan penyidikan. Oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan gugur oleh hakim, kita akan terhubung dengan Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV di Mapolda Jawa Barat. Selamat siang, Ninda. Ninda, selanjutnya apakah Peggy langsung dibebaskan hari ini? Iya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Usai mendengarkan putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung terkait gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, hari ini memang pihak dari keluarga Peggy Setiawan, Ibu yakni Kartini dan juga Rudi Irawan selaku ayah dari Peggy Setiawan ini rencananya akan menjemput Peggy Setiawan yang saat ini keberadaannya masih berada di Polda Jawa Barat. Kurang lebih tadi pukul 10 di mana kami melihat keberangkatan keluarganya dari Pengadilan Negeri Bandung untuk kemudian menuju ke sini, ke Polda Jawa Barat. Namun hingga siang hari ini, Ihsan dan juga saudara, kami masih belum melihat kehadiran dari pihaknya, keluarga maupun juga para kuasa hukum hadir di Polda Jawa Barat. Namun terkait kelanjutan, apakah kemudian Peggy Setiawan ini akan dibebaskan per hari ini, tadi dari pihak Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyampaikan bahwa memang saat ini pihak Polda Jawa Barat sedang memproses terkait pembebasan Peggy Setiawan. Namun tidak disebutkan kemudian kapan, apakah hari ini akan dilangsungkan ataupun pukul berapa. Dari pihak Humas Polda Jawa Barat hanya menyebutkan dilakukan secepatnya terkait proses pembebasan Peggy Setiawan. Dan tentu hal ini juga tadi ikut ditanggapi oleh pihak dari Kompolnas. Ada hadirnya Benny Mamoto selaku komisioner dari Kompolnas yang tadi juga kami melihat pihaknya ini hadir dan ikut menyaksikan dari pada sidang gugatan pra-peradilan, di mana sidang putusan yang tadi digelar di PN Bandung, di mana pihak Kompolnas Benny Mamoto ini menyebutkan bahwa memang pihaknya ini harus kemudian menghormati dari hasil keputusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman yang kemudian menetapkan bahwa meminta kepada termohon yakni pihak Polda Jawa Barat untuk kemudian dapat memberhentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan selain itu pihaknya juga menyebut bahwasannya ini juga menjadi hal evaluasi bagi Kompolnas dari pihak Hakim PN Bandung terkait manajemen penyidikan terkait tindak pidana. Tentu tadi pun salah satu yang disampaikan oleh Hakim Ketua Eman Sulaiman PN Bandung bahwa dalam penyidikan kasus ini terhadap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka salah satunya yakni tidak adanya satu bukti yang dilayangkan oleh termohon, yakni di sini adalah Polda Jawa Barat kepada pihak kuasa hukum ataupun pemohon, yang mana di sini pihak Polda Jawa Barat ini sempat mendatangi rumah
pemohon kepada Ibu Kartini. Namun di situ pihak Polda Jawa Barat tidak membawa berupa surat pemanggilan ya. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan bagi Hakim Ketua Eman Sulaiman PN Bandung. Sehingga putusannya adalah Peggy Setiawan saat ini disahkan untuk kemudian dapat dibebaskan dari jeratan hukum Ihsan dan juga saudara. Nah, saat ini kami di Polda Jawa Barat tentu masih kemudian akan menunggu kehadiran dari keluarga Peggy Setiawan, juga dari pihak kuasa hukum yang rencananya akan menjemput Peggy Setiawan pada hari ini. Ihsan. Ninda, dengan gugurnya status tersangka Peggy Setiawan, artinya tidak ada lagi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apa langkah Polda Jawa Barat selanjutnya? Ya, Ihsan dan juga saudara, betul. Tadi juga kami dari pihak awak media sempat mempertanyakan hal ini kepada pihak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Dengan gugurnya Peggy Setiawan ini intinya harusnya masih ada daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun dari pihak Polda Jawa Barat ini juga menegaskan bahwasannya terkait pencarian DPO ini akan kemudian diusut kembali dan juga akan diproses oleh pihak kepolisian dan tentu akan mengikuti seluruh keputusan ataupun arahan dari pihak Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Yang pasti untuk kemudian nanti update-nya seperti apa, pihak dari Kabid Humas Polda Jawa Barat ini masih belum menyampaikan terkait kepastiannya nanti. Yang pasti untuk DPO ini masih akan dicari Ihsan. Ninda Destiani langsung dari Mapolda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Ninda. Saudara, Polda Jawa Barat menanggapi putusan hakim yang membebaskan Peggy Setiawan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Jules Abraham Abbas menyatakan akan patuh pada putusan hakim. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS.